Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama mengelola bagi sang guru sampai dia datang. Pelajaran kedua, perjanjian Allah dengan kita. Kamis 12 Januari. Carilah dahulu. Dikatakan oleh Yesus bahwa orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Kebanyakan orang dalam kerumunan besar yang mengikuti dan mendengarkan Yesus adalah anggota dari kelas ini, orang-orang biasa. Mereka adalah orang-orang yang diberi makan di kaki gunung dan yang mendengarkan khotbah di atas bukit. Secara mendasar, Yesus berkata kepada mereka, "Aku tahu kamu khawatir tentang menyediakan makanan untuk keluargamu. Kamu khawatir tentang makanan dan minuman yang kamu butuhkan setiap hari, dan pakaian yang kamu perlu untuk kehangatan dan perlindungan. Tetapi ini yang aku tawarkan." Bacalah Matius 6 ayat 25-33. Apakah yang dijanjikan di sini dan apa yang dilakukan oleh orang-orang itu untuk menerima janji-janji tersebut? Banyak janji-janji Allah yang memiliki unsur perjanjian bilateral, yaitu untuk menerima berkat, kita perlu melakukan bagian kita juga. Bacalah Yesaya 26 ayat 3. Apakah yang diminta untuk kita lakukan untuk mendapatkan damai Allah? Bacalah 1 Yohanes 1 ayat 9. Apakah yang akan Yesus lakukan jika kita mengaku dosa-dosa kita? Bacalah 2 Tawarik 7 ayat 14. Apa sajakah jika dan maka dari tawaran Allah di sini? Semua ayat-ayat ini dan banyak yang lain berbicara tentang fakta bahwa meskipun Allah itu berdaulat, meskipun Allah adalah pencipta dan penopang, dan meskipun keselamatan adalah pemberian kasih dan tidak membutuhkan jasa di pihak kita, kita tetap memiliki bagian untuk dimainkan dalam drama pertentangan besar di atas bumi ini. Dengan menggunakan karunia kudus, kebebasan berkehendak, kebebasan memilih, kita harus memilih untuk mengikuti dorongan Roh Kudus dan menuruti apa yang Allah minta kita untuk lakukan. Meskipun Allah menawarkan kita berkat-berkat dan hidup, kita dapat memilih kutukan dan kematian. Tidak heran Allah berkata, "Karena itu pilihlah kehidupan, agar kamu dan keturunanmu dapat hidup." Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, mari kita membaca di dalam Matius 6 ayat 33. Di sana dinyatakan bahwa, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Mungkin kita bertanya-tanya di dalam hati kita, kalau kita mengikuti Tuhan, katanya hidup kita akan diberkati. Apa saja yang dibuatnya berhasil, semua usaha akan lancar dan kita akan terbebas dari setiap masalah tantangan kehidupan. Namun, mengapa tidak terjadi demikian? Begitu pula yang terjadi di dalam kehidupan dari banyak orang ketika mereka mengikuti Yesus. Ada banyak orang yang mendengarkan Yesus dengan penuh minat, dan kebanyakan orang dalam kerumunan besar yang mengikuti dan mendengarkan Yesus adalah anggota dari kelas ini, orang-orang biasa. Dan pastinya di tengah-tengah ketidakberdayaan mereka ada maksud ketika mengikuti Yesus, ialah supaya mereka dapat memperoleh makan, supaya mereka dapat memperoleh kebebasan dari setiap tantangan kehidupan, dan yang sakit dapat disembuhkan. Tetapi seringkali segala rencana, baik orang-orang tersebut maupun kita saat ini, yang kita sudah rencanakan dengan matang, tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Dan apakah itu berarti bahwa firman Tuhan itu tidak benar? Bukan demikian, saudaraku. Adalah benar bila hidup di dalam Tuhan itu selalu ada berkat, perlindungan, dan juga jaminan pemeliharaan karena ada penyertaan Tuhan di setiap kehidupan kita. Karena firman Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat 5 bagian B, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Tetapi seringkali di dalam perjalanan kehidupan kita akan diperhadapkan dengan jalan-jalan yang berbatu. Kita akan diperhadapkan dengan tantangan kehidupan. Masalah-masalah datang silih berganti di dalam kehidupan kita, ujian-ujian iman. Namun, percayalah bahwa semuanya itu adalah bagian dari proses kehidupan yang harus kita jalani. Oleh sebab itu firman Tuhan menyatakan, "Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu." Tuhan akan selalu membukakan jalan di dalam setiap tantangan kehidupan yang kita hadapi. Tangan Tuhan akan terus menopang dan menolong kita, dan walaupun kita terjatuh, kita tidak akan sampai tergeletak. Mazmur 37:24 dengan yakin menyatakan ini. Dan apa yang harus kita lakukan agar janji berkat pertolongan, pemeliharaan, dan pembelaan Tuhan benar-benar digenapi di dalam kehidupan kita? Yang harus kita lakukan adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita membaca lebih lanjut mengenai kata cari ini,
Ini menunjukkan kepada usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan secara terus-menerus sampai mendapatkan sesuatu. Artinya, kita harus menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Kita harus menempatkan Tuhan sebagai yang terutama di dalam kehidupan kita. Kita harus mengejar perkara-perkara rohani di dalam setiap kehidupan kita. Walaupun tantangan datang silih berganti, tetapi kita mau untuk terus mempercayai Tuhan. Allah itu berdaulat, tetapi meskipun Dia berdaulat, meskipun Dia adalah pencipta dan penopang, meskipun keselamatan adalah pemberian kasih dan tidak membutuhkan jasa di pihak kita, kita tetap memiliki bagian untuk dimainkan dalam drama pertentangan besar di atas bumi ini. Allah memberikan kepada kita kebebasan untuk memilih, kuasa untuk menentukan pilihan-pilihan kita. Itulah sebabnya kita harus memilih untuk mengikuti dorongan Roh Kudus dan menuruti apa yang Allah minta kita untuk lakukan. Allah menyatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itulah sebabnya kita harus mencari Tuhan dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan diberikan kepada kita menurut kehendak Tuhan. Mari kita terus setia kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus mencari Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.